Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Fitriani. Saya dari kelas Jurnalistik 3D dengan nomor induk mahasiswa 12040505152. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai 25 teori komunikasi yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah teori komunikasi. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Yang pertama ada teori interaksi simbolik. Menurut teori ini, manusia membentuk makna dalam proses komunikasi. Nah, untuk akar dari teori interaksi simbolik itu ada dua. Yang pertama ada pragmatisme atau instrumental, dan yang kedua ada psikologi sosial. Yang kedua ada teori penetrasi sosial, yaitu merupakan sebuah proses di mana hubungan individu bergerak dari komunikasi superficial kepada komunikasi yang lebih intim lagi. Yang ketiga ada teori pelanggaran harapan atau expectancy violation theory, di mana seseorang berhak mempunyai harapan perilaku nonverbal dari orang lain yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan perilaku nonverbal tersebut sesuai dengan ekspektasi mereka. Yang keempat ada teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini berakar dari perspektif psikologi sosial yang menitik beratkan pada dasar-dasar bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang orang lain. Dalam hal ini, kita akan termotivasi untuk mencari informasi mengenai orang tersebut. Yang kelima ada teori manajemen privasi komunikasi. Dalam teori ini terdapat sebuah peta yang menggambarkan bagaimana kita sebagai manusia menyembunyikan atau mengutarakan informasi-informasi pribadi yang kita miliki kepada orang lain. Yang keenam ada teori disonansi kognitif, yaitu merupakan sebuah upaya atau cara yang dilakukan oleh manusia untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan mereka dalam menghadapi situasi yang baru. Yang ketujuh ada teori dialektika relasional, yaitu sebuah teori yang menggambarkan hubungan yang terjadi di dalam kehidupan manusia dengan kecenderungan saling menentang satu sama lain karena manusia-manusia ini terlalu memaksakan keinginan mereka masing-masing. Yang kedelapan ada teori pengungkapan diri atau self-disclosure, yaitu sebuah proses mengungkapkan informasi diri kita kepada orang lain ataupun diri orang lain kepada diri kita sendiri. Yang kesembilan yaitu ada proses komunikasi kelompok atau grouping, di mana terjadi proses pengambilan keputusan dalam sebuah kelompok yang anggotanya sangat kolektif untuk mempertahankan ide mereka masing-masing sehingga pemikiran secara kritis sudah tidak efektif lagi. Yang ke-10 ada teori agenda setting yang menjelaskan bahwa media massa mempunyai kekuatan untuk mengubah atau membentuk pola pikir audiens setelah mendapatkan informasi dari media massa tersebut. Yang ke-11 ada teori use and gratification. Teori ini secara khusus memahami mengapa khalayak secara aktif mencari media yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Yang ke-12 ada teori spiral keheningan atau spiral of silence, yaitu sebuah teori di mana seseorang menguasai sebuah opini dari berbagai isu, namun ia mempunyai ketakutan untuk mengutarakan opininya tersebut karena merasa terisolasi. Yang ke-13 ada teori belajar sosial. Teori ini merupakan teori belajar yang mengedepankan proses mengamati yang dilakukan oleh individu yang tengah belajar untuk mengubah perilaku mereka. Yang ke-14 ada teori komunikasi satu tahap. Teori ini merupakan pesan yang disampaikan oleh media massa kepada khalayak secara langsung. Yang ke-15 ada teori komunikasi dua tahap. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat atau khalayak
mempunyai opini atau pendapatnya sendiri. Yang ke-16 ada teori banyak tahap. Teori ini mengatakan bahwa laju pesan yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan mempunyai cara yang berubah-ubah atau berganti-ganti. Yang ke-17 ada teori jarum hipodermik. Menurut teori ini, pesan digambarkan sebagai sebuah peluru yang disuntikan kepada pikiran halayak atau masyarakat. Nah, efek dari pesan teori jarum hipodermik ini bersifat tertunda dan dapat didapatkan pada saat di masa depan. Yang ke-18 ada teori induksi. Teori induksi ini merupakan pengambilan keputusan dari keputusan yang khusus menjadi keputusan yang umum. Yang ke-19 ada teori deduktif. Teori deduktif ini merupakan kebalikan dari teori induksi. Nah, kalau tadi induksi itu merupakan teori yang mengambil keputusan dari khusus menuju umum, sementara deduksi ini pengambilan keputusan dari umum menuju khusus. Yang ke-20 ada teori kultivasi. Teori ini mempunyai hipotesis bahwa pemirsa televisi kelas berat mempunyai kepercayaan bahwa apa yang mereka lihat di layar kaca televisi sama dengan apa yang ada di dunia luar atau dunia nyata. Yang ke-21 ada teori inokulasi. Teori ini merupakan sebuah strategi yang kita gunakan untuk melindungi sikap agar tidak terjadi perubahan. Yang ke-22 ada teori behaviorisme. Teori ini merupakan teori belajar yang menekankan tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan juga respon. Yang ke-23 ada teori ketergantungan. Menurut teori ini, kemiskinan yang terjadi di negara dunia merupakan akibat dari struktur perekonomian di dunia yang eksploitatif. Yang ke-24 ada teori humanisme. Menurut teori ini, teori belajar apapun baik dan dapat digunakan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu untuk pencapaian diri, aktualisasi diri, dan juga untuk memahami diri sendiri. Yang terakhir atau yang ke-25 ada teori nativisme. Menurut teori ini, perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Menurut teori ini, setiap individu yang lahir ke dunia mempunyai sifat-sifat tertentu yang mempengaruhi dirinya sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.